Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis adalah dosa besar yang tak termaafkan, sampai hari itu tiba ketika saya bertemu dengannya di pantai Bali yang ramai. Jantung saya berdegup kencang saat matanya menatap saya, seolah-olah dunia berhenti berputar, dan saya tahu bahwa hidup saya akan berubah selamanya. Namun, apa yang saya kira sebagai mimpi indah ternyata menjadi badai emosi yang menghancurkan segalanya, termasuk hati saya sendiri. Di bawah sinar matahari tropis yang menyengat, saya, seorang pemuda biasa bernama Arya, bekerja sebagai pemandu wisata di Kuta. Hidup saya sederhana, bangun pagi, menyapa turis, dan pulang ke rumah kecil di pinggir desa. Tapi semuanya berubah ketika saya bertemu dengan Rama, seorang otografer dari Jakarta yang datang untuk memotret keindahan Pulau Dewata. Dia tinggi, berkulit sawo matang, dengan senyum yang bisa melelehkan es. Pertemuan pertama kami terjadi secara tak sengaja. Saya sedang memandu sekelompok turis Eropa ketika kamera Rama jatuh ke pasir. Saya membantunya, dan dari situlah percakapan dimulai. "Terima kasih, bro," katanya sambil tersenyum. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat saya gelisah. Malam itu, kami bertemu lagi di warung makan pinggir pantai. Rama bercerita tentang hidupnya di ibu kota, tentang tekanan keluarga yang mengharapkan dia menikah dengan gadis pilihan mereka. Saya mendengarkan dengan hati yang bergetar. "Saya merasa terkekang," katanya. "Seperti burung di sangkar emas." Saya mengangguk karena saya pun merasakan hal yang sama. Di desa saya, norma masyarakat sangat ketat, cinta sesama jenis dianggap tabu bahkan bisa diusir dari kampung. Tapi saat itu, di bawah bintang-bintang Bali, saya merasa bebas. Kami berbagi cerita sampai larut malam, dan tanpa sadar, tangan kami saling bersentuhan. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Rama mengajak saya ke berbagai tempat, ke Ubud untuk melihat sawah terasering, ke Gunung Agung untuk mendaki pagi-pagi. Di sana, di puncak gunung, dia memegang tangan saya. "Arya, kamu membuat saya merasa hidup," bisiknya. Saya terpana. Ini adalah pertama kalinya saya merasakan getaran seperti ini. Di dalam hati, saya bergulat, apakah ini salah? Keluarga saya, ayah yang seorang petani konserati, pasti akan marah besar jika tahu. Tapi Rama membuat saya lupa segalanya. Kami mulai bertemu diam-diam, berbagi ciuman singkat di balik pohon kelapa, berbisik janji di tepi laut. Tapi konflik mulai muncul. Suatu hari, Rama menerima telepon dari keluarganya. "Kamu harus pulang, Rama. Ada gadis yang kami pilih untukmu," kata ibunya. Wajah Rama pucat. Dia bercerita kepada saya dengan air mata. "Saya tidak bisa melawan mereka, Arya. Mereka mengancam akan memutuskan warisan." Saya marah dan sedih campur aduk. "Lalu bagaimana dengan kita?" tanya saya. Dia memeluk saya erat. "Kita akan temukan cara." Tapi di dalam hati, saya ragu. Saya mulai mempertanyakan segalanya, apakah cinta ini layak diperjuangkan jika harus menyakiti orang lain? Saat itulah saya melakukan kesalahan besar. Dalam momen impulsi, saya mengunggah foto kami berdua di media sosial, dengan caption yang menyiratkan perasaan saya. Bersama orang yang membuat hatiku berbunga. Saya pikir itu akan menjadi deklarasi cinta yang romantis. Tapi Rama marah besar. "Apa yang kamu lakukan, Arya? Ini bisa menghancurkan segalanya," teriaknya melalui telepon. Saya terkejut. "Saya hanya ingin dunia tahu betapa saya mencintaimu." Tapi dia memaki saya, bilang saya egois dan tidak memikirkan konsekuensi. Pertengkaran itu membuat hati saya hancur. Malam itu, saya duduk sendirian di pantai, air mata mengalir. Mengapa dia begitu marah? Apakah cintanya tidak sekuat milik saya? Keesokan harinya, Rama datang ke rumah saya. Matanya merah karena kurang tidur. "Makan saya, Arya." Saya panik karena keluarga saya melihat postingan itu.
Kami berpelukan tapi ada retak yang tak terlihat. Dari situ hubungan kami mulai goyah. Rama semakin sering pulang ke Jakarta, meninggalkan saya dengan kerinduan yang menyiksa. Saya mulai meragukan diri apakah saya terlalu naik. Di desa, desas-desus mulai beredar. Tetangga memandang saya aneh, ayah mulai bertanya-tanya. Ada apa denganmu, Arya? Kamu kelihatan murung. Saya bohong tapi hati saya semakin berat. Suatu malam, Rama kembali ke Bali. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Seminyak. Dia terlihat lelah. Arya, saya harus jujur. Keluarga saya memaksa saya bertunangan. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati saya. Tunangan? Dengan siapa? Tanya saya dengan suara gemetar. Seorang gadis dari keluarga teman ayah. Saya bangkit berdiri, marah. Jadi kamu bohong selama ini. Kamu bilang kita akan temukan cara. Dia menunduk. Saya mencoba, tapi tekanan terlalu besar. Air mata saya jatuh. Ini adalah pengkhianatan yang tak saya sangka. Saya pergi meninggalkannya, hati hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Saya menghindari Rama, tapi dia terus menelepon. Arya, tolong dengarkan saya. Tapi saya terlalu sakit hati. Di dalam pikiran, saya bergulat dengan emosi, cinta, marah, kecewa. Apakah ini akhir dari segalanya? Saya mulai mencari dukungan dari teman-teman di komunitas di Bali yang ternyata ada meski tersembunyi. Mereka bercerita tentang perjuangan mereka, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima. Kamu tidak sendirian, kata seorang teman. Itu memberi saya kekuatan, tapi kerinduan pada Rama tak hilang. Akhirnya, Rama datang lagi. Kali ini dia membawa surat dari keluarganya. Mereka tahu tentang kita, Arya. Dan mereka marah. Saya terkejut. Lalu, dia tersenyum tipis. Saya bilang pada mereka bahwa saya mencintaimu dan saya tidak akan menikah dengan orang lain. Hati saya berdegup. Benarkah? Dia mengangguk. Ini tidak mudah, tapi saya siap menghadapi. Kami berpelukan, tapi saya tahu perjuangan baru saja dimulai. Keluarga Rama memutuskan hubungan dengannya, dan ayah saya juga marah besar ketika tahu. Kamu membawa malu keluarga, teriak ayah. Tapi di tengah badai itu, cinta kami semakin kuat. Kami pindah ke sebuah rumah kecil di Ubud jauh dari keramaian. Rama melanjutkan otograinya, saya tetap sebagai pemandu. Kami belajar saling mendukung menghadapi diskriminasi dari masyarakat. Suatu hari, kami bertemu dengan pasangan lain yang serupa, dan dari situ, kami mulai advokasi kecil-kecilan untuk hak di Indonesia. Bukan perubahan besar, tapi cukup untuk memberi harapan. Waktu berlalu, dan meski ada luka, kami bahagia. Rama pernah bilang, pengkhianatan itu membuat kita lebih kuat. Saya setuju. Cinta kami bukan mimpi lagi, tapi realitas yang kami perjuangkan. Di Bali yang indah, kami menemukan kedamaian. Sekarang, setelah semuanya tenang, saya sering duduk di teras rumah kami, memandang sawah hijau yang membentang. Tapi ingatan tentang pengkhianatan Rama masih menghantui. Setelah dia mengaku tentang tunangan itu, saya sempat ragu. Apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya mencari pelarian? Di dalam hati, saya bertanya-tanya, mengapa dia tidak langsung jujur? Pikiran itu seperti racun yang perlahan meracuni hubungan kami. Suatu pagi, Rama menerima paket dari Jakarta. Di dalamnya, ada oto-oto lama dia dengan gadis itu beserta surat dari keluarganya. Kembalilah, Rama. Kami makanmu jika kamu tinggalkan jalan sesat itu. Saya membaca surat itu diam-diam dan hati saya sakit. Apa ini? Tanya saya dengan suara dingin. Rama terkejut. Arya, itu hanya masa lalu. Tapi saya marah. Masa lalu yang hampir menjadi masa depanmu.
Pertengkaran meledak. Saya menuduhnya masih ragu, masih memikirkan gadis itu. Dia membela diri, bilang dia sudah memilihku. Tapi kata-katanya terdengar hampa. Malam itu, saya pergi sendirian ke pantai. Angin laut menerpa wajah saya, membawa ingatan pertama kami. Saya menangis, bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini layak? Di Indonesia, di mana undang-undang masih ambigu tentang kami hidup dalam ketakutan. Teman-teman di komunitas bilang banyak yang mengalami hal serupa. Kamu harus kuat. Tapi kekuatan itu sulit datang ketika hati terluka. Keesokan harinya, Rama mencari saya. Kami berbicara panjang lebar. Dia cerita tentang masa kecilnya, tentang ayah yang keras, ibu yang selalu menekan. Saya takut kehilangan mereka, Arya. Tapi lebih takut kehilanganmu. Air matanya jatuh. Saat itu, saya melihat kerapuhannya. Mungkin pengkhianatan itu bukan sengaja, tapi karena tekanan. Saya memeluknya, tapi di dalam, saya masih bergulat. Konflik semakin dalam ketika ayah saya datang ke Ubud. Dia marah besar. Kamu harus pulang, Arya. Tinggalkan gaya hidup ini. Saya menolak. Ini bukan gaya hidup, ayah. Ini siapa saya. Pertengkaran itu menyakitkan. Ayah pergi dengan hati hancur, dan saya merasa bersalah. Rama menghibur saya. Kita akan melewati ini bersama. Tapi saya mulai meragukan, apakah saya egois menyakiti keluarga demi cinta. Suatu hari, Rama mendapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan besar, Arya. Tapi saya tidak mau pergi tanpamu. Saya ragu. Pindah berarti meninggalkan Bali, tanah kelahiran saya. Di dalam hati, saya takut. Bagaimana jika di sana lebih sulit, tanya saya. Dia meyakinkan, tapi keraguan tetap. Malam sebelum keputusan, saya bermimpi buruk. Rama meninggalkan saya untuk gadis itu. Bangun dengan keringat dingin, saya konfrontasi dia. Apakah kamu masih memikirkannya? Dia marah. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Pertengkaran lagi. Saya pergi, tinggal sendirian di hutan Ubud. Di sana, saya merenung, cinta seharusnya memberi kedamaian, bukan siksaan. Akhirnya, saya kembali. Kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Rama bilang, kita perlu waktu. Saya setuju. Kami mulai terapi dengan konselor di Denpasar, belajar berkomunikasi. Itu membantu, tapi pengkhianatan masa lalu masih bayang-bayang. Waktu berlalu, dan kami memutuskan tetap di Bali. Rama menolak tawaran itu demi saya. Kamu lebih penting, katanya. Saya terharu. Tapi di dalam, saya tahu perjuangan belum selesai. Keluarga, masyarakat, semuanya masih menekan. Tapi cinta kami mulai pulih, seperti bunga yang mekar setelah hujan. Hari-hari di Ubud mulai terasa lebih ringan, tapi badai baru datang. Suatu pagi, saya menerima pesan anonim di ponsel, Rama masih bertemu dengan tunangannya. Lihat bukti ini. Terlampir foto Rama dengan gadis itu di Jakarta. Hati saya hancur lagi. Apakah ini benar? Saya konfrontasi Rama. Apa ini? Tanya saya dengan suara gemetar. Dia terkejut. Itu foto lama, Arya. Seseorang memanipulasi. Tapi keraguan sudah tertanam. Saya mulai menyelidiki. Ternyata saudara Rama yang iri mengirim itu untuk memisahkan kami. Pengkhianatan dari keluarga sendiri. Rama marah besar. Mereka tidak akan berhenti, teriaknya. Kami bertengkar lagi. Saya menyalahkannya karena tidak memutuskan hubungan total. Kamu masih berhubungan dengan mereka. Dia membela, bilang dia masih sayang keluarga. Konflik ini membuat saya depresi. Saya sering duduk sendirian, memikirkan masa depan. Di Indonesia, di mana diskriminasi masih tinggi, apakah kami punya tempat? Teman di komunitas bilang, kalian harus kuat.
Banyak yang berhasil. Tapi saya lelah. Suatu malam, Rama pulang dengan wajah pucat. Ayah saya sakit, Arya. Saya harus ke Jakarta. Saya ragu. Jangan-jangan ini jebakan. Dia tersinggung. Kamu tidak percaya lagi. Saya diam, dia pergi, meninggalkan saya dengan kekhawatiran. Selama dia pergi, saya bergulat dengan emosi. Apakah saya terlalu posesi? Di dalam hati, saya ingat momen indah, ciuman pertama, janji di gunung. Tapi pengkhianatan membuat semuanya pahit. Rama kembali setelah seminggu. Ayah stabil, tapi mereka masih memaksa saya. Kami berpelukan, tapi ada jarak. Saya bilang, kita perlu bicara jujur. Dia setuju. Kami cerita segalanya, ketakutan, keraguan. Itu malam penuh air mata, tapi mendekatkan kami. Tapi masalah baru muncul. Di desa, rumor tentang kami menyebar. Bos saya memperingatkan, hati-hati, Arya. Orang-orang mulai bicara. Saya takut kehilangan pekerjaan. Rama bilang, mari kita pindah ke kota lain. Tapi saya cinta Bali. Di tengah itu, saya bertemu mantan Rama, seorang pria dari masa lalunya. Dia bilang, Rama pernah meninggalkan saya seperti itu. Hati saya sakit. Apakah pola yang sama? Saya konfrontasi lagi. Rama mengaku itu masa lalu. Saya berubah karena kamu. Konflik mencapai puncak ketika ayah Rama datang ke Bali. Dia marah, memaksa Rama pulang. Kamu harus menikah. Rama menolak. Saya mencintai Arya. Ayah pergi dengan kecewa. Rama menangis di pelukan saya. Dari situ kami semakin kuat. Kami bergabung dengan kelompok advokasi berbagi cerita. Itu memberi tujuan. Cinta kami bukan lagi rahasia, tapi perjuangan. Setelah kunjungan ayah Rama, kami mulai membangun hidup baru. Tapi luka internal masih ada. Saya sering bermimpi tentang pengkhianatan, bangun dengan hati berdegup. Apakah kamu bahagia? Tanya saya pada Rama suatu pagi. Dia tersenyum. Sangat. Tapi matanya menyembunyikan sesuatu. Suatu hari, saya menemukan pesan di ponselnya dari gadis itu, aku rindu kamu. Hati saya hancur. Apa ini lagi? Tanya saya. Rama panik. Itu dia yang kirim, saya tidak balas. Tapi kepercayaan retak lagi. Saya pergi, tinggal di rumah teman. Di sana, saya merenung, apakah cinta ini beracun? Teman bilang, komunikasi kunci. Saya setuju, tapi sakit hati sulit hilang. Rama mencari saya. Kami bertemu di pantai. Arya, aku mencintaimu saja. Air matanya meyakinkan. Kami berdamai, tapi saya minta waktu. Kami mulai terapi lagi. Konselor bilang pengkhianatan butuh waktu sembuh. Kami belajar memakan. Tapi masyarakat menekan. Di Ubud, kami diusir dari rumah sewa karena rumor. Kami pindah ke Denpasar, mulai dari nol. Rama kehilangan klien karena identitasnya. Ini sulit, katanya. Di tengah kesulitan, cinta kami tumbuh. Kami berbagi mimpi, membuka galeri oto bersama. Itu memberi harapan. Suatu malam, Rama bilang, makan aku atas segalanya. Saya peluk dia. Kita sama-sama salah. Waktu berlalu, dan keluarga mulai melunak. Ibu Rama menelepon, minta maaf. Kami salah. Itu momen emosional. Kami kembali ke Bali, lebih kuat. Cinta kami sekarang penuh pengertian. Hidup di Denpasar membawa tantangan baru. Pekerjaan sulit, tapi kami saling dukung. Tapi ingatan pengkhianatan masih muncul. Saya sering ragu apakah Rama setia. Suatu hari, saya lihat dia bicara dengan pria lain di KAI. Hati saya cemburu. Siapa itu? Tanya saya. Teman bisnis, jawabnya. Tapi keraguan tetap.
Konflik internal semakin kuat. Saya mulai menarik diri. Rama perhatikan. Ada apa, Arya? Saya cerita ketakutan saya. Dia paham. Kita atasi bersama. Kami ikut workshop belajar tentang trauma. Itu membantu. Tapi badai datang lagi. Ayah saya sakit, minta saya pulang. Di desa dia bilang, aku terima kamu apa adanya. Air mata jatuh. Itu rekonsiliasi. Rama datang bertemu ayah. Terima kasih telah merawat Arya. Ayah tersenyum tipis. Dari situ segalanya membaik. Keluarga Rama juga mulai menerima. Kami undang mereka ke Bali. Cinta kami sekarang matang, penuh ma. Akhirnya setelah semua badai, kami berdiri tegar. Rama dan saya membuka galeri kecil di Ubud, memamerkan oto-oto tentang cinta dan perjuangan di Indonesia. Itu bukan akhir bahagia sempurna, tapi personel. Kami belajar bahwa cinta butuh pengorbanan, dan keberanian. Suatu hari di pantai tempat kami bertemu, Rama berlutut. Arya, maukah kamu jalani hidup ini bersamaku? Saya menangis bahagia. Ya. Keluarga hadir, meski ragu, tapi mendukung. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi kami abaikan. Cinta kami adalah pelajaran, di tanah Indonesia yang indah tapi konservatif, cinta sesama jenis bisa bertahan dengan hati tulus. Kami bahagia dengan luka yang jadi kekuatan. Hidup berlanjut, penuh harapan.